Halo teman-teman semuanya, happy Sunday for all of you guys. Ayo kita siapin hati kita dan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Siapin posisi ternyaman kalian untuk memuji dan menyembah Dia. Holy Spirit comes to us. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. This is my daily bread. Yes, it is. This is my daily bread. Your very word spoken to me, and I
Jesus, and I'm lost without you. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. This is my daily bread. This is my daily bread. Your very word spoken to me, and I'm desperate for you. Oh Jesus, I'm desperate for you, and I'm lost without you. Oh, I'm lost without you. 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 Biar hadirat-Mu Tuhan datang dalam hati kami Tuhan, menjamah setiap kami Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk datang sama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami.
Happy Sunday semuanya. Ayo tulis di chat. Yuk kita sama-sama sapa satu sama lain. So glad to be in the house of God, walaupun di rumah sendiri. Tapi kita at the same time ada di rumah Tuhan karena kita lagi berkumpul bersama-sama. Halo. Oke. So hari ini kita akan ngomongin activating faith. So kita udah ngomong bahas di minggu pertama. Minggu pertama kita ngomongin tentang understanding grace dari bagiannya Tuhan, gitu kan? Apa sih grace? Apa yang ada di dalam kasih karunia Tuhan? Apa yang disediakan bagi kita? Apa yang sudah Yesus lakukan bagi kita, gitu kan? Terus kita lanjut ke balancing faith and grace. Kita mention tentang kenapa kayak sodium dan klorida, gitu kan? Kalau cuma satu bisa beracun, gitu kan? Kalau satu cuman bagian kita doang yang kita tinggi-tinggikan, itu beracun. Kalau bagian Tuhan dong kita tinggi-tinggikan, dan yang satu yang nggak ada balance di antara keduanya akan mematikan. Tapi kalau dijadikan satu bisa menjadi kehidupan. So faith dan grace ini harus menjadi satu, harus ada balance-nya di dalamnya, dan di situ ada urutan yang benarnya, gitu kan? Kalau anugerah Tuhan tetap di depan, gitu, dia itu kudanya. Faith itu cuman ngikut di belakangnya, respon positifnya doang. So kita udah bahas tentang itu. Hari ini kita mau bahas tentang activating faith, bagian kitanya. So bagian kitanya gimana nih setelah kita tahu semua itu, gitu kan? Nah, habis itu nanti 2 minggu ke depan kita akan ngomongin extending grace dan resting in grace, gitu. Nggak tahu siapa yang khotbah, masih belum tahu sampai sekarang. Semoga gue terus ya. Kalian semoga nggak bosan lihat mukanya aku ya. Tapi sebelum kita mulai, siapa yang tahu nih? Ini waktu aku masih kecil, mungkin ada yang belum lahir kali waktu ada ini ya. Siapa yang tahu tentang Family 100? Coba di chat. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? The quiz show namanya di Indosiar, ini tahun 2003 deh kayaknya. Wah, yang tua-tua doang yang tahu nih. Siapa yang nggak tahu? Ayo, ngaku. Mea pasti nggak tahu, Mea. Mea nggak tahu. Siapa yang nggak tahu? Edi tau gak Edi? Family 100. Woi, tahu lah ya, masih agak tua dikit. Coba nih. Tahu nggak? Ya, pokoknya Family 100 buat yang nggak tahu adalah kuis survei membuktikan, gitu kan. Jadi ada satu frase dikasih tahu, gitu kan. Misalnya warna favorit Anda, misalnya gitu. Nah, habis itu dia ceritanya survei 100 orang, terus dari 100 orang itu apa yang paling tinggi, gitu. Jadi mereka harus nebak, gitu ya. So kita akan main ini untuk warm up-nya kita hari ini. Nah, ini pertanyaannya. Coba ya di chat. Sebutkan superpower apa yang Anda ingin miliki. Superpower apa yang Anda ingin miliki? Jadi siapa nih kira-kira superpower apa yang paling diinginin sama orang-orang? Ayo coba tebak. Ayo tulis di chat. Mana ini gak ada jawabannya? Menghidupkan orang mati, superpower yang Anda inginkan. Boleh. Ayo yang lain. Superpower apa? Time travel. Siap. Read minds. Membaca pikiran. Kalau cewek sukanya membaca pikiran ya. Pintu kemana saja, Doraemon kali. Rebahan. Superpower. Charismatic power. Apa tuh artinya? Ada lagi? Mungkin kayak Superman gitu, super strength, atau terbang, teleportation kalau emang Mea. Oke. Pintu kemana aja ya. Super pel. Ya, bercanda nih. Ada lagi? Oke, nggak ada ya. Oke, so survei membuktikan. Survei membuktikan kalau nomor 1 adalah terbang. Ini berdasarkan bukan survei saya, tapi survei yang saya dapatkan di website yang tidak ternama. Yang nomor 1 adalah terbang. So levitating, flying, soaring, itu kata-katanya 25, gitu kan. Habis itu ini nggak 100 ya. Anyway, baca pikiran. Jadi baca pikiran nomor 2, penglihatan X-ray. Wah, ini siapa nih yang mikir kayak gini ya? Penglihatan X-ray 11, baru tembus pandang, invisibility. Jadi nggak bisa dilihat orang, itu 10. Oke, so nomor 1 itu terbang. Menarik ya, banyak ternyata manusia yang pingin bisa terbang.
Setuju? Siapa yang ingin bisa terbang? Nggak ada di sini kayaknya. Nggak ada yang jawab tadi. Maunya baca pikiran. Ya nggak, Kak Erlin? Oke, so lanjut ya. Kenapa sih manusia dari dulu memang udah penasaran gitu soal terbang? Nah, tapi apa sih yang menghalangi manusia dari bisa terbang? Ya kan? Apa hukum alam yang menjadi musuh penerbangan? Penerbangan benar nggak sih? Ya itulah terbang. Ayo, apa? Hukum alam yang menjadi musuh manusia nggak bisa terbang. Mana nih? Oke, gravitasi. Lama juga ya mikirnya. Ha? Gravitasi. Betul sekali. Hukum gravitasi. Karena ada hukum gravitasi, manusia nggak bisa terbang, gitu kan. Karena kita ditarik ke core of the earth, ke bawah, gitu kan. Nah, tapi, bukan tapi. Siapa penemu dari hukum gravitasi? Ayo lanjut. Ini buat teman-teman yang belum belajar di sekolah, belajar hari ini. Isaac Newton, siap. Nah, ini cepet nih. Isaac Newton. Tahu nggak ceritanya? Ceritanya, oke, buah apa yang dia lihat bisa bikin dia terinspirasi? Ayo. Ini pasti pada baca komik tokoh seri dunia ya? Seri tokoh dunia. Weh, gue dulu bacanya di situ tuh. Siap. Pembaca komik sejati gue. Isaac Newton, ya kan? Nah, lanjut lagi. Apa hukum yang mengalahkan hukum gravitasi untuk penerbangan? Ayo. Selama sejarah dunia gitu kan, manusia udah bermimpi-mimpi untuk bisa terbang. Sampai suatu ketika ada penemuan di mana mereka menemukan suatu hukum alam juga, yang satu lagi yang bisa mengalahkan hukum gravitasi. Sehingga ada pesawat terbang sekarang. Ayo. Apa hukumnya namanya? Hukum alam apa? Nah, ini lebih susah nih kayaknya. Ini tahu? Kalau nonton khotbah di umum, khotbah Bang Tommy harusnya tahu. Wah, gak ada yang tahu nih. Gak lulus. 5, 4, 3. Yang tahu dibeliin kopi. Gak ada yang tahu ya? Oke. Gak ada yang tahu. Itu nama orang. Hukum aerodinamika namanya. So, karena ada hukum aerodinamika yang ditemukan sehingga si Wright Brothers itu bisa menciptakan pesawat terbang, gitu kan? Pesawat terbang di mana ya dari hukum aerodinamika itu mengizinkan kita untuk mengalahkan hukum gravitasi dan kita bisa terbang akhirnya kan, bisa soar in the air dengan fungsi sayap dan motor di belakangnya yang mendorong. Habis itu ada gaya angle sayapnya harus sekian supaya dia bisa naik terus gitu kan, dan mereka bisa terbang akhirnya. So ada hukum aerodinamika yang diketemukan akhirnya bisa mengalahkan hukum gravitasi dan manusia akhirnya bisa terbang. Dan karena ada penerbangan, terbukalah industri-industri yang baru gitu kan. So maksudnya kenapa ngomongin tentang hukum-hukum ini? So teman-teman, dari awal penciptaan Tuhan selalu bergerak di dalam hukum-hukum tertentu. Tuhan yang menciptakan hukum, Tuhan yang menciptakan ketertiban. Ya kan? Dia hanya bisa bergerak di dalam hukumnya itu. Kita cuma bisa bergerak di dalam hukumnya itu, dan Tuhan yang merancangkan hukumnya. So Tuhan itu sebenarnya Tuhan yang teratur. Dia punya sistem, dia punya cara berpikir, dia punya cara bekerja, dan hukum itu selalu ada, gitu kan? Of course kalau Tuhan itu di atas hukum alam, tapi dia sendiri beroperasi di dalam hukum-hukum yang dia ciptakan, gitu kan? So di saat dia menciptakan bumi, dia menciptakan segala sesuatu dengan sangat tertib, saking tertibnya sampai saintis sekarang masih tercengang-cengang dengan betapa teraturnya alam semestanya kita. Kalau aja matahari lebih jauh beberapa kilometer aja atau lebih jauh sedikit aja, ya kan, kita akan mati kedinginan, bumi nggak akan berfungsi. Kalau matahari lebih dekat sedikit aja, kita akan mati kepanasan, kita nggak bisa hidup di planet ini. So ada tata surya yang begitu teratur, kerjanya seperti jam yang
dibikin sama master jam yang bikin jam kayak Rolex itu ya kan. Begitu teratur, lebih teratur daripada Rolex itu, gitu kan. Kita 24 jam itu pasti, 365 hari itu pasti, gitu kan. Semua di tubuh kita, jantung kita nggak ada yang kasih tahu untuk berdetak dengan tempo yang sekian, gitu kan. Nggak ada tuh jantung kita yang tiba-tiba naik sendiri terus turun sendiri detak jantungnya, gitu kan. Kita ada semuanya teratur, dan karena keteraturan itu ada hidup, gitu kan. Semualah. So Tuhan menciptakan segala sesuatunya dan teratur. So makanya orang-orang yang percaya sama Big Bang teori gitu kan, kalau ada kehidupan atau ada segala tata ini gitu kan, segala sesuatu yang tertata ini di dunia ini, di dalam alam semesta ini, tapi nggak percaya sama ada pencipta, itu aneh banget. Masa ada ketertiban di balik sebuah chaos gitu kan, kayak masa hidup bisa mulai daripada suatu accident yang kayak bang gitu, tiba-tiba mulai sebuah kehidupan. Itu it doesn't make sense at all sebenarnya logikanya gitu ya. So kita percaya kalau memang Tuhan yang menciptakan bumi. Nah, lanjut kita ngomongin tentang hukum. Ternyata di dalam itu kan hukum alam ya. Di dalam roh pun, di dalam kehidupan rohani kita, di dalam kebenaran ada hukum di mana Tuhan itu beroperasi. Ya kan? Ada hukum dunia, ada hukum iman. Ya kan? Ada hukum sebab akibat, ada hukum kasih karunia. Nah, kita mau belajar itu hari ini. Roma 3 ayat 27 sampai 28 bilang kayak gini. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman, dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. So, kata ini mungkin nggak gitu jelas di bahasa Indonesia ya. Tapi kalau di bahasa Inggris ya dia bilang kayak gini. Then what becomes of our boasting? It is excluded by what kind of law? Nah, ada kata itu, hukum. Dengan hukum apa? Bukan berdasarkan apa doang ya. Dengan berdasarkan hukum apa katanya? By a law of works? Apakah dengan hukum perbuatan? Bukan. Tetapi by the law of faith. Dengan hukum iman, for we hold that one is justified by faith apart from works of the law. So ternyata ada dua hukum ini di Roma. Si Paulus dengan jelas berkata hukum perbuatan versus hukum iman. So hukum perbuatan ini kita bisa bilang sebagai hukum dunia ya. Ini hukum yang logis, hukum yang realita, yang selama ini manusia ya taunya seperti itu. Kalau kamu berbuat baik, kamu akan mendapatkan kebaikan. Misalnya gitu kan, seperti karma. Kalau kamu makan sehat, kamu akan sehat, gitu kan? Kalau kamu berbuat baik, kamu akan menyenangkan Tuhan. So, perbuatan. So, itu hukum yang logis kan, yang kita bisa lihat. Kamu nggak begitu beruntung hari ini. Oh, berarti jangan-jangan kamu nggak setia sama baca firman-Nya kamu. So, sebab akibat gitu kan. Nah, ternyata kita ini punya beroperasi di hukum yang lebih tinggi dari itu, yaitu hukum iman. Katanya bukan berdasarkan hukum perbuatan lagi, tetapi berdasarkan hukum iman. Nah, kita mau belajar ada hukum ternyata yang mengalahkan. Oke. Ada hukum yang udah mengalahkan hukum dunia. Dan ini kabar baik buat kita semua. Karena hukum dunia, hukum perbuatan, itu ujung-ujungnya cuman kebinasaan, kata Tuhan. So hukum Taurat, Tuhan ciptakan untuk supaya kita bisa berkaca. Hukum moral itu supaya kita bisa berkaca betapa bobroknya moral kita, betapa gagalnya kita untuk mencapai kehendak Tuhan. Gitu kan. Dia cuma kasih tahu ternyata standar dia seperti ini. Dan manusia itu dengan standar itu dia nggak standarnya setinggi ini gitu kan. Nah, manusia itu sepanjang sejarah sejak ada hukum itu, mereka mencoba untuk nyampe ke sana, tapi selalu gagal gitu kan. So, itu hukum dunia itu tidak menyelamatkan. Hukum dunia itu bukan kabar baik. Untuk tahu apa yang baik dan apa yang buruk,
dan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan, itu tidak menyelamatkan kita. Karena pengetahuan itu kosong. Kita cuma tahu kalau kita nggak bisa melakukan yang terbaik. Gitu. Kita nggak bisa nyampe ke standarnya Tuhan. Itu hukum dunia. Konklusinya cuma itu. Nah, konklusi selanjutnya adalah berarti kita butuh seseorang, kita butuh sesuatu untuk menyelamatkan kita, untuk membantu kita mencapai atau untuk kita bisa diampuni dosanya. Kita butuh sesuatu yang lebih. And that is the gospel. Inilah Injil, inilah kabar baiknya. Kalau ada Yesus. Nah, itulah yang kita tahu dari hukum iman. Nah, 1 Yohanes 5 ayat 5 berkata, siapakah yang mengalahkan dunia? Selain dari dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. So, ternyata cuma satu caranya kita bisa mengalahkan hukum dunia. Sama seperti hukum aerodinamika bisa mengalahkan hukum gravitasi. Ada satu cara di mana kita bisa mengalahkan hukum dunia, yaitu percaya. Sama-sama bilang percaya. Oke, I hear you. Hanya dengan percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. So, hari ini kita mau ngomongin tentang percaya ini ya. Kita mau ngomongin tentang apa sih artinya untuk kita bisa percaya, gimana caranya kita bisa mengaktifasi kepercayaan kita ini, dan apa yang termaksud di dalamnya, gitu kan? Supaya kita bisa masuk ke dalam satu hukum, supaya kita bisa terbang, misalnya gitu. Supaya kita bisa masuk ke dalam the law of grace, the law of faith, gitu. Di dalam masuk ke dalam suatu realita dan ranah yang Tuhan Yesus di dalam kematian di kayu salib sudah membuka sebuah pintu. Dan gimana cara kita bisa masuk ke sana? Gimana cara kita bisa hidup di dalam kepenuhan yang ada di dalam Tuhan? Nah, ini akan merubah hidup kita kalau kita beroperasi di sini. Nah, hukum Taurat atau hukum dunia itu yang seperti aku bilang, sebab akibat tergantung realitas saat ini, gitu kan? So, orang-orang yang hidup beroperasi dalam hukum Taurat atau hukum dunia itu beda sama orang yang bisa beroperasi dalam hukum kasih karunia. Mereka itu limited, mereka itu cuma bisa melihat kalau mereka bobrok, kalau mereka gagal. Mereka gagal berkali-kali, mereka akan merasa guilty, mereka akan ngerasa mereka nggak cukup, terus mereka juga nggak punya kemampuan ekstra atau power untuk bisa hidup benar, untuk bisa mengasihi, untuk bisa melakukan kehendaknya Tuhan, gitu kan. So, ini orang yang cuma bisa melihat realita aja. Mereka cuma pasrah sama realita. Ya, begini keadaannya, gitu kan. Tapi ada hukum kasih karunia dan iman. Nah, hukum kasih karunia dan iman itu apa? Kalau di Efesus 1 ayat 3 dibilang segala berkat rohani sudah disediakan melalui kasih karunia. So, ada suatu kehidupan yang hanya ada di dalam Yesus Kristus. Yang hanya ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang kita bisa akses, teman-teman, kehidupan yang kita bisa akhirnya mengalahkan dosa. Kita akhirnya bisa punya kemampuan untuk mengasihi dan hidup di dalam damai sejahtera Tuhan, di dalam sukacita Tuhan, di dalam kesehatan yang ada di dalam Tuhan. So, ini ada sebuah hidup, ada sebuah lifestyle yang seharusnya kita semua anak-anak Tuhan itu bisa enjoy, bisa mengalami, bisa hidupin, gitu ya. Dan nggak semua orang bisa akses. Kita jarang ngomongin ini dan kita nggak akses ke dalam, kita terperangkap di dalam, sama aja gitu sama dunia yang lain. Nah, hukum ini, kasih karunia yang sudah disediakan itu hanya bisa diterima atau diakses melalui respon positif, yaitu iman. So, hukumnya adalah ini, bukan sebab akibat, tapi sudah disediakan dan hanya bisa diakses melalui iman, percaya, itu ya. So, itu hukumnya. Maksudnya gimana? Oke. Dua musuh iman yang aktif. So, gimana cara kita bisa mengaktifasi iman kita? How do we activate our faith? Karena kalau benar sudah disediakan sama Tuhan dan jalan masuknya adalah iman, so pertanyaannya kemudian adalah how, gitu kan? Gimana caranya? Gimana cara kita bisa mengaktifasi iman yang bisa mengakses ke dalam kasih karunia-Nya Tuhan ini, gitu kan? So, yang pertama kita harus mengenali dulu musuh-musuhnya. Apa sih yang menghalangi kita dari mengaktifasi
imannya kita. Yang pertama adalah ketidakpercayaan. So, ini mungkin yang terutama buat kita semua yang udah percaya, gitu kan? Kita yang udah percaya sama Yesus Kristus, tapi gimana cara kita bisa akses anugerah yang tersedia itu, kepenuhan hidup yang ada di dalam Yesus itu. Yang pertama adalah ketidakpercayaan, unbelief. Ketidakpercayaan. Nah, ketidakpercayaan ini menarik. So, kita coba ya baca Markus 9 ayat 19 ayat 24 maksudnya gimana. Dari bawah. Oke. Maka kata Yesus kepada mereka, aku bacain ya. Pelan-pelan. Oke. Maka kata Yesus kepada mereka, hai kamu, angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Sorry, background story sedikit. Ini ada sebuah kisah di mana mereka ketemu lagi pelayanan, sebuah anak yang kesurupan apa namanya, dipenuhi sama roh-roh jahat. Sering berbusa-busa mulutnya, terus melukai diri sendiri kalau lagi manifestasi itu roh jahatnya, gitu kan. Lalu si murid-muridnya itu mendoakan dan mendoakan dan mendoakan, gitu kan. Didoain terus, tapi nggak keluar-keluar sama mereka itu. Udah didoain, tapi nggak keluar-keluar. Baru Yesus datang sama murid-muridnya, dibilang, hei kamu, angkatan yang, apa katanya, tidak percaya. So, unbelief ini ya, tidak percaya. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus bersabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya, sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, lucu ya pertanyaannya. Dia rephrase kata-kata si orang itu kan, katanya, sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami. Kalau engkau mampu Tuhan, kalau engkau bisa Tuhan, tolong dong kami, kasihanilah kami, katanya. Dia bilang, hah? Kalau aku bisa, katanya, kalau aku mampu, dia bilang, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Balik lagi kata tidak percaya. Oke, so coba observe ya. Lucu kan? So ayah ini bilang, Tuhan, jika kamu bisa, tolongin kami, usir setannya. Ya kan? Seolah-olah dia bergantung sama kemampuannya Tuhan. Baru Yesus bilang, dengar kata itu, dia bilang responnya, kalau aku mampu, katanya, ini bukan masalah kemampuanku, aku mampu dan aku mau. Istilahnya gitu, kalau Yesus lagi ngomong kayak gitu kan. Sejatinya teman-teman, kehendak Tuhan adalah yang terbaik buat kita. Dia itu Bapa kita yang baik, yang ingin kita hidup di dalam damai sejahtera, hidup di dalam kemenangan, semua itu. Bahkan dia udah kasih anaknya yang tunggal supaya kita bisa akses semua itu. So, bukan masalah kemauan Tuhan lagi. Nah kan? Bukan kemauan Tuhan, kemampuan Tuhan bukan. Mampu, ya mampu lah. Dia Allah Maha Kuasa. So, dia mau dan dia mampu. So, masalahnya apa? Sehingga roh jahat ini nggak keluar. Masalahnya apa? Sehingga sampai orang itu punya pemikiran, jika engkau dapat, kayak seolah-olah selama ini ya, dia ngerasanya, dia pertanyaan di dalam pikirannya adalah, kalau aja Tuhan mampu, kalau aja Tuhan mau, gitu. Dan permasalahan ternyata bukan dua itu, bukan masalah Tuhan mau atau Tuhan mampu. Jawaban Yesus menarik. Selanjutnya dia bilang, jika aku dapat, bukan tentang itu, bukan tentang kemampuanku, bukan tentang kemauanku, katanya gitu. Tapi dia bilang, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. So, dia nunjukin balik ke kamu. Kamu percaya gak? Karena yang nggak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. It depends on your faith. Tergantung kepada imanmu, tergantung terhadap kepercayaanmu. So, bukan masalah kemauanku atau kemampuanku, tapi masalah imanmu. Kamu percaya atau tidak? Makanya setelah itu segera si bapak itu langsung berteriak, aku percaya. Kalau memang tergantung sama kepercayaanku, aku percaya. Nah, di momen itu dia mengaktifasi iman. Aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. So,
Teman-teman, kadang-kadang untuk hidup di dalam kepenuhan Tuhan, untuk bisa mengalami kuasanya Tuhan, ya kan, dilepaskan dari dosa, sembuh dari sakit penyakit, menang atas dosa, ada pemulihan jati diri, ada pemulihan gambar diri misalnya, atau ada kamu kehilangan damai sejahtera, kamu nggak punya sukacita, kamu nggak punya purpose di dalam hidupmu, ya kan? Apa yang menghalangi kita? Jangan-jangan yang menghalangi kita adalah kita ngerasa kalau aja Tuhan mau bantuin aku, kalau aja Tuhan mampu bantuin aku, seolah-olah itu masalah Tuhannya, ya kan? Teman-teman, guys, this is the good news. Ini kabar baiknya. Kita harus bertobat. Bukan masalah Tuhan mau atau Tuhan mampu. Tuhan mau yang terbaik buat kamu dan Tuhan mampu melakukan yang terbaik buat kamu. Masalahnya adalah kamu. Apakah kita percaya? Apakah kita udah mengaktifasi iman kita? Itu yang akan merubah. Nah, ini permasalahan iman kita. Ini bagian kita. So, bagian Tuhan sudah lakukan. Kasih karunia sudah diberikan. Kamu bisa akses kapan aja. Kamu bisa hidup di dalam sukacita dan damai sejahtera dan purpose dan kepenuhan segala-galanya. Semuanya bisa diakses. Tuhan udah sediakan. It's for free. Nggak ada yang perlu kamu lakukan. Siapapun bisa akses kasih karunia tersebut. Masalahnya adalah kamu mengaktifasi imanmu atau tidak. Wow, powerful kan? Bagian kita sekarang. Sekarang bagian kita. Nah, lucu juga, observasi kedua adalah kalimat yang terakhir ini, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Nah, ini buat teman-teman agak membingungkan nggak? Baru satu sentence yang pertama dia bilang, aku percaya. Baru dia bilang, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Lucu nggak? Iya nggak sih? Atau cuma aku dong? So, realitanya teman-teman, siapa di sini yang percaya kalau Yesus adalah Tuhan? Percaya ya semuanya. Aku percaya di sini semua orang percaya kalau Yesus adalah Tuhan, Yesus itu jalan keselamatan. Kalian percaya kan? So, sama Bapak ini juga percaya. Aku percaya. Tapi ada sesuatu yang aku harus bantu untuk bisa percaya juga. Gitu. Ada ketidakpercayaan aku yang harus kamu bantuin aku supaya aku bisa percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini lagi ngomong tentang ketidakpercayaan. Unbelief. So, maksudnya seperti apa? Ini ilustrasinya. Kita tahu kalau iman percaya itu ada di dalam kasih karunia Tuhan. Iman yang sempurna itu ada milik Tuhan. So di saat kita menerima Yesus Kristus, ya kan, sebagai Tuhan dan juru selamat, Yesus masuk ke dalam rohnya kita, dia memperbaharui rohnya kita yang di dalam sini, ya kan? The inner being-nya kita. So di dalam situ kita dibenarkan, kita disucikan sama Tuhan. Benar ya, kita diampuni segala dosa-dosa kita. Dan segala yang ada di Yesus itu menjadi milik kita karena dia hidup di dalam kita. Termaksud imannya yang sempurna kepada Tuhan. So di saat kita percaya, teman-teman, di saat kita lahir baru, ya kan? Di saat kita lahir baru, roh kita sudah lahir baru. Kita sudah dianugerahkan sama Tuhan iman yang perfect. The perfect faith of Jesus Christ. So, itu ada di dalam roh kita dan nggak bisa dicuri, sama seperti keselamatan. Oke? Itu ada di dalam sini. Buktinya apa? Waktu Paulus ngomongin tentang buah-buah roh gitu kan. Buah roh adalah sesuatu yang keluar di saat kita roh kita sudah diperbaharui. Salah satunya adalah kalau bahasa Indonesia kesetiaan, tapi kalau bahasa Inggrisnya faithfulness. Faithfulness itu bahasa aslinya pistis. Pistis itu kata yang sama kamu diselamatkan karena kasih karunia oleh iman. Imannya itu pistis juga. Jadi sama. It's the same faith. Jadi iman itu salah sebuah roh. Jadi pokoknya intinya iman kita sempurna ada di dalam rohnya kita di saat kita percaya. So, aku percaya, itu maksudnya. Aku percaya adalah kita semua percaya. Dan kita semua dianugerahkan oleh iman yang sempurna yang ada di dalam Yesus. Di dalam kita. Nah, yang maksudnya bantulah aku yang tidak percaya ini, itu ada di ranah jiwa. So, karena kalau kita percaya di dalam roh kita, belum tentu kita percaya di dalam jiwa kita. Jiwa kita ada 3 ranah di dalam jiwa kita, pikiran, perasaan,
dan kehendak. Nah, ini yang seringkali tidak percaya. Ketidakpercayaan adanya di sini. Nah, untuk mengakses, untuk mengaktifasi iman kita, kita harus bawa pikiran, perasaan, dan kehendak kita untuk tunduk dan percaya. So, masalah mengaktifasi iman adalah masalah ini. Di pikirannya kita percaya atau enggak? Di perasaannya kita percaya atau enggak? Di kehendaknya kita percaya atau enggak? Ngerti ya maksudnya? Disitulah kebimbangan terjadi. Kita ngelihat realita, terus perasaannya jadi nggak enak. Wah, ini kayaknya bakal buruk. Melihat realita, kalau ngelihat sebab akibatnya, aku mampus ini. Gitu, istilahnya gitu kan. So, realita, dan akhirnya jiwa kita, pikiran perasaan kehendak kita, itu nggak percaya. Nah, untuk bisa mengakses hidup yang penuh, kita harus mengaktifasi iman kita di sini. Kita harus bawa jiwa kita untuk tunduk dan mengikis ketidakpercayaan ada di situ supaya kita bisa lebih percaya lagi dan lebih percaya lagi, supaya iman yang ada di dalam kita itu, di dalam roh kita yang dianugerahkan sama Yesus, bisa keluar sampai ke jiwa dan sampai ke tubuh. Make sense ya sampai sini? Semoga make sense. So itu ya maksudnya, ngerti ya. So itu musuh yang pertama, ketidakpercayaan. Kita harus belajar menundukkan diri untuk bisa percaya di ranah pikiran, perasaan, dan kehendak. Nah, iman yang pasif. Ini kayak sekolah ya. Yang kedua adalah musuh kita dari iman yang aktif adalah iman yang pasif. Nah, maksudnya apa? Ya of course ya. Kalau aktif, kata opositnya pasif. Iman yang pasif itu seperti ini, teman-teman. Segala sesuatu terjadi sesuai kehendak Tuhan. Pemikiran yang seperti ini yang membuat iman yang pasif, maksudnya gitu. Oh, segala sesuatu itu terjadi sesuai kehendak Tuhan. Oh, kedengarannya bagus ya. Gak ada yang bisa kita lakukan untuk melawan kehendak Tuhan. Pokoknya apa yang terjadi, terjadilah. Udahlah, aku pasrah aja, aku lemas aja. Aku nggak perlu ngelakuin apapun. Nggak ada bagianku yang aku bisa lakukan untuk merubah keadaanku. Toh segala keadaanku ini itu sesuai kehendak Tuhan. Aku sakit, itu kehendak Tuhan. Ya kan? Aku hidup di dalam dosa, itu kehendak Tuhan. Keluargaku hancur berantakan, itu kehendak Tuhan. Kan kalau Tuhan mau, Tuhan pasti akan somehow menyelamatkan ini semua atau mengganti ini semua. Tapi karena ini yang terjadi, ya udah, ini karena kehendak Tuhan. Pernah dengar seperti itu? Apakah benar sakit penyakit itu kehendak Tuhan? Apakah benar kamu hidup di dalam dosa, konsekuensi dosa itu kehendak Tuhan? No. Nah, ini yang ngomongin bagian kita. So, Tuhan udah melakukan bagiannya Tuhan, kasih karunia. Bagian kita adalah menjadi aktif di dalam iman kita. Bahaya banget kalau kita menggunakan kedaulatan Tuhan. Ini pastilah kita semua pasti struggling sama ini. Aku waktu denger ini aku juga, oh iya ya, kok aneh banget ya, gitu kan, kontradiktif banget. Seolah-olah kita percaya kalau Tuhan itu membiarkan anak-anaknya sengsara gitu kan. No, kehendak Tuhan itu yang terbaik buat kita. Dia udah kasih kita kuasa, dia kasih karunia untuk bisa hidup dan mengalahkan hal-hal tersebut. Masalahnya adalah iman. So, iman yang pasif ini musuhnya. Kepercayaan yang salah ini kepercayaan yang salah, sama seperti Bapak itu. Imannya pasif. Dia cuma bilang Tuhan, tergantung Tuhan lah. Kalau Tuhan mau sembuhkan. Kalau Tuhan mau pulihkan, Tuhan mau. Percayalah Tuhan mau. Nah, ini yang harus diganti. Misbelief-nya kita, kesalah percayaannya kita. Tuhan mau kamu disembuhkan. Tuhan mau kamu hidup berkemenangan. Tuhan mau kamu ada di dalam kemenangan yang ada di dalam Dia. Tuhan mau itu semua dan Tuhan udah sediakan. Masalahnya, aktif gak iman kamu? Nah, ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Lakukan bagianmu. Iman adalah respon positif terhadap pemberian Tuhan. So kita harus melakukan bagian kita. So lucu kalau ada orang-orang yang mengatakan, oh kasih karunia. Berarti aku nggak harus ngapa-ngapain. Berarti aku bisa leha-leha di dalam dosa dong. No. Lakukan pekerjaan yang baik. Bahkan harusnya kamu jauh lebih baik daripada yang sebelumnya. Iman harus diaktifkan.
Kamu harus melakukan bagian kamu. Kalau enggak kamu akan hidup di dalam sama aja sama dunia, sama aja menanggung konsekuensi dosa. Sama aja semuanya. Harus ada bagian kitanya. Kita bisa akses sebuah kasih karunia yang luar biasa. Itu udah tersedia bagi kita, tapi bukan berarti kita semua menerima itu. Harus ada respon positif terhadap pemberian Tuhan. Ada amin. So, iman yang pasif. Ini ayatnya. Roma 1 ayat 16-17 bilang, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalam Injil, nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. So make sense ya, firman ini katanya, orang benar akan hidup oleh iman. Aktivasi imanmu. Orang benar akan hidup di dalam iman, di dalam kepercayaannya dia, mengikis ketidakpercayaannya, mengalahkan kesalahpercayaannya, gitu kan? Orang benar akan hidup dalam iman. So, yang terakhir ini udah penutup. So, hopefully this is a blessing to you guys. Activating faith is a journey. So kita udah belajar apa sih yang musuhnya. Sekarang apa yang kita harus lakukan? Activating faith is a journey. Kita harus belajar karena kita ranahnya adalah di jiwa sekarang yang kita ngomongin, teman-teman. Perakiran perasaan kehendak. Ini adalah sebuah perjalanan iman. Nah, makanya namanya juga perjalanan iman gitu kan. A walk of faith. Di mana kita membangun iman kita. Kita melatih iman kita. Apa yang masuk ke dalam kalian? Dan apa yang keluar dari kalian? Mulut kamu perkatakan apa? Itu semua ada hubungannya sama imannya kita. Apa yang kita masukin? Maksudnya apa? Firman Tuhan berkata begini, Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari, apa katanya? Pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Apa yang masuk ke dalam kita? Coba cek. Ya jangan kita selama ini gagal mengaktifasi iman kita karena semua yang kita masukin ke dalam otak kita, ke dalam pikiran, perasaan, kehendak kita adalah sosial media dan marketing campaign dunia. Isinya message yang kita dapetin dari sosial media apa? Oh, hidupku perfect. Wah, teman-temannya hidupnya perfect. Aduh, seandainya hidupku sama kayak dia. Seandainya keluargaku harmonis kayak keluarga mereka. Gitu kan? Seandainya aku secantik dia. Seandainya aku seganteng dia. Seandainya aku sejago dia main game. Ngerti gak? Kayak, what? Apa yang masuk ke dalam pikiranmu? Apa yang kamu masukin? Lagu-lagu yang depressing, lagu-lagu yang patah hati. Apalah. Kenapa yang masuk ke dalam jiwamu? Kata firman Tuhan, iman itu timbul dari pendengaran dan mendengar oleh firman Kristus. Kamu baca firman atau enggak? Kamu renungin enggak firman Tuhan? Kamu klaim nggak janji-janjinya Tuhan? Kamu pegang teguh nggak? Kamu percaya nggak sama janji-janjinya Tuhan? Itu akan menimbulkan iman kita. Dan apa yang keluar dari kita? Apa yang keluar artinya perkataan-perkataan kita seperti apa? Jangan perkataan-perkataan kita negatif terus, pesimis terus, menjatuhkan terus. Aduh, hidupku nggak enak, hidupku susah, aku lagi depresi, aku lagi anxiety. Apa yang kamu keluarin dari mulutmu itu? Kamu bersyukur nggak? Kamu percaya gak sama Tuhan? Kamu memuji dia atau enggak? Kamu menyembah dia atau enggak? Kamu mengeluarkan kata-kata yang encouraging gak buat orang-orang? So, itu akan membangun iman kita. Dan yang terakhir, gimana caranya activate our faith? Ini adalah journey of purification. So, intinya adalah teman-teman, kita lagi dalam perjalanan mengikis ketidakpercayaan kita. Sama seperti Bapak itu, aku percaya, tapi bantulah aku yang tidak percaya ini. Itu maksudnya. Mengikis ketidakpercayaan. Satu demi satu. Belajar. Kali ini kita gagal percaya. Oke, lanjut. Percaya lagi. It's a journey. Inilah perjalanan. Tapi mulai dari sekarang, mau gak kita teman-teman mengaktifasi iman kita? Karena kalau enggak, kita sama aja dong sama dunia, sama anak-anak dunia. Percuma dong Tuhan Yesus memberikan anugerahnya kalau kita nggak akses kasih karunia-Nya, ya kan? Mengikis kesalahpercayaan. Nah, ini juga
untuk mengisi firman kita, kayak dengerin ya tentang ini, pengajaran ini gitu kan selama 1 bulan ini. Tahu apa maksudnya kasih karunia, tahu apa artinya iman, percaya dengan sepenuh hati. So ini adalah journey kita untuk bisa mengaktifasi iman kita. Oke. So sudah mengikis beban yang menghalangi hidup dalam iman kita. Dan ini juga sama, mengikis beban yang menghalangi hidup dalam iman, ya maksudnya apa? Jangan-jangan ada hal-hal yang menghalangi kita dari hidup di dalam iman. Jangan-jangan kita mau percaya, tapi ada teman-teman kita di sekitar kita yang bilang, apa sih lu percaya, apa sih lu kudus, gitu kan? Atau mungkin ada hubungan-hubungan, atau ada habit-habit. Kamu tahu itu toksik, mungkin kamu terlalu banyak sosial media dan kamu tahu itu gitu, dan itu menghalangi iman kamu. Apapun itu, yuk tanggalkan. Kita kikis bersama-sama. Oke, sekian sekian mata kuliahnya hari ini. Ya, hopefully ini menjadi kekuatan buat kita semua. Dan kita dapat pemahaman yang baru. Tetap teman-teman, anugerah kasih karunia udah tersedia buat kita. Itu kabar baiknya. Kita cuman perlu respon positifnya aja. Kita cuman ini bukan supaya kita dibenarkan, ini bukan supaya kita bisa hidup menang, no. Ini karena Tuhan udah mengasihi kita. So, yuk sama-sama kita tutup ibadah kita sekaligus, dan kita mau doain. Nggak tahu, aku ngerasa kalau selama khotbah tadi ada orang-orang di sini yang ngerasa kamu nggak dikasihi. Kamu ngerasa kamu nggak punya harapan untuk masa depan. Kamu lagi down, dan kamu rasanya terbeban berat banget. Dan hari ini aku mau kasih tahu, kalau di dalam Yesus ada kelegaan. Kalau dia lagi membuka tangannya untuk menerima kamu. Dan dia bilang, kasih karuniaku tersedia buat kamu. I love you. Aku mengasihi kamu dengan sangat, anakku. Aku Bapa yang baik, dan aku mengasihi kamu, anakku. Aktivasi iman itu sebenarnya simple, nggak terlalu susah sama. Datang aja ke dia. Samperin dia. Dia Bapa yang baik. Bapak, aku mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami mau belajar, Tuhan, mengikis ketidakpercayaan kami. Ampuni kami, Tuhan, kalau kami punya pemikiran-pemikiran yang salah, menuduh Tuhan atas segala sesuatu yang sebenarnya bukan masalahnya Tuhan, tapi masalahnya kami. Masalah ketidakpercayaan kami. Tuhan, kami percaya kalau Engkau mau dan Engkau mampu, Tuhan. Engkau mengasihi aku, Tuhan. Engkau mengasihi kami semua di sini. Tuhan, aku berdoa kalau ada teman-temanku yang terbeban berat hari ini, Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu bekerja saat ini, menjamah setiap hati, Tuhan, untuk menguatkan mereka, untuk bisa menyatakan kasih-Mu secara nyata di dalam hidup mereka, dan memulihkan hubungan mereka dengan Engkau, Tuhan. Bapak, aku berdoa hari ini, Tuhan, ada iman-iman yang kembali aktif yang tadinya pasif, Tuhan. Ada iman-iman yang bangkit, Tuhan, yang tadinya udah bobrok, Tuhan. Terima kasih, Bapak. Yuk, teman-teman, kita angkat kedua tangan kita. Kita terima berkat dari Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur, Tuhan, karena kasih karunia-Mu yang udah menyongsong kami, mengejar kami. Dan kami tahu, Tuhan, kami sudah diberkati. Karena itu, Tuhan, kami mengangkat tangan kami untuk acknowledge, Tuhan, kalau kami sudah diberkati dan kami sudah dimampukan, Tuhan, untuk hidup benar di dalam-Mu. Kiranya kami semua bisa di dalam iman, hidup di dalam kepercayaan kami ini, Tuhan. Hidup di dalam iman kami ini, Tuhan, dan mengaktifasi iman kami untuk berbuat baik, untuk mengasihi orang-orang di luar sana, untuk bisa bertindak benar di dalam kehidupan kami dan menjauhi dosa. Terima kasih, Bapak, atas berkat-Mu. Kiranya kami bisa pulang dan menjadi berkat dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin semuanya.